Selamat pagi, selamat datang buat kita semua. Selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa, mengucap syukur selama seminggu lamanya Tuhan memberkati kita. Sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam satu nama anak Tuhan Yesus Kristus, buat penyertaan Tuhan selama seminggu lamanya ya Bapa. Engkau sangat baik, teramat baik, begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah segala pujian syukur hanya kami panjatkan di hadirat-Mu. Engkau disukakan di sorga Tuhan. Segala pujian kami Engkau sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih Tuhan. Biarlah suasana surgawi turun di tempat ini Tuhan. Amen. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita yang siap masuk ke hadirat Tuhan, lambaikan tanganmu. Apakah siap masuk ke hadirat Tuhan? Amin. Mari angkat tangan, tepuk tangan buat Tuhan.
Tuhan senang kepada orang yang bersuka cita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menandingi dia. Dia adalah raja di atas segala raja. Mari bersama-sama katakan dengan iman. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan dengan iman. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Say glory buat Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap proses yang terjadi dalam hidup kita adalah Tuhan yang menentukan. Bahwa rancangannya tidak ada pernah yang gagal Bapak Ibu Saudara. Percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Maka dialah yang ambil alih seluruh hidup kita. Janjinya iya dan amin. Ketika kita dalam kesesakan, Tuhan datang menolong kita. Katakan dengan Tuhan, Tuhan ini aku. Tuhan mau dengan orang yang merengek-rengek meminta pertolongan Tuhan. Dengan segenap hati kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah
kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus, jawaban hidup kami Yesus. Begitu banyak Tuhan berbuat di dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami. Engkaulah sahabat Di kami terendah pun Yesus. Engkau hadir Tuhan. Engkau selalu mempromosikan kami. Engkau yang angkat kami Tuhan. Kami kagum Terima akan Engkau kasih Yesus. Kami kagum atas rindu perbuatan. akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Amin Tuhan. Tuhan pemulihku. Yes Lord. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber pemberkatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan, sumber pemulihan kami. Engkau sumber penyembuh kami. Engkaulah sumber dari segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya Tuhan Yesus, kami mau rendahkan hati kami di hadapan Engkau. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Ampuni kenajisan hidup kami. Sucikan, tahirkan kami dengan darah-Mu Yesus. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang penuh kasih, senantiasa menaungi cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami di hadapan Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh ada saat ini duduk diam di hadirat-Mu Bapa. Kami boleh ada di CBM Ganggang Raya. Kami percaya tuntunan Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang sudah Tuhan berikan bagi gereja kami. Terima kasih Bapa.
Ini semua adalah sumber daripada Engkau. Biarlah Bapa pelayanan yang ada di gereja kami, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan, walaupun Ibu Gembala kami tidak bersama dengan kami, kiranya Engkau lawat Ibu Gembala kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga pelayanan beliau dimanapun berada Tuhan, sungguh-sungguh membawa kedahsyatan nama Tuhan. Dan kami menyerahkan Bapa pelayanan kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Kami percaya Engkau menjawab segala kehausan kami pagi hari ini. Karenanya kami percaya hamba-Mu yang sudah Tuhan kirim juga ke tempat ini, Bapak Supriyonggo dan Ibu Lydia dan keluarga, biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Sehingga rohani kami dikenyangkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertabur di hati yang memiliki hati yang luar biasa, seperti tanah yang siap Tuhan digemburkan Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah bagi kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus bekerja atas kami. Biar segala sudut ruangan ini Bapa, semuanya Tuhan boleh merasakan atmosfer surga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini juga untuk bangsa negara kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau ada Bapa, bagi bangsa kami boleh menjadi warga negara Indonesia. Ini semua karena kemurahan Tuhan atas kami. Karena kami satu hati, kami menyerahkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi bagi negeri kami. Ada pemulihan dalam pemerintahan nanti yang baru Tuhan. Biarlah target-target pemerintah untuk menjadikan Indonesia menuju Indonesia emas boleh terjadi dalam nama Yesus. Ada pertumbuhan di segala bidang. Tuhan berkati sumber daya alamnya, Tuhan berkati sumber daya manusianya. Siapapun Tuhan yang memimpin bangsa ini, kami minta hikmat daripada Tuhan, sehingga lewat kepemimpinannya dapat membawa damai sejahtera bagi bangsa ini. Keadilan sosial boleh terjadi di seluruh pelosok negeri ini. Tuhan, segala persoalan bangsa ini kami letakkan semuanya di bawah otoritas Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan yang berdiam di negeri ini menjadi tiang-tiang doa yang dahsyat untuk bangsa kami, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lawatan Tuhan, transformasi terjadi bagi Indonesia, sehingga banyak jiwa-jiwa semakin hari bertambah untuk menjadi penyembah-penyembah Yesus, sehingga Tuhan, negara ini betul-betul di bawah kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat pelayanan dalam pengabaran berita keselamatan lewat penyebaran Injil. Tuhan Kau berkati misionaris-misionaris yang masuk, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan semua pelayanan anak-anak Tuhan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, membawa pemulihan-pemulihan di segala tempat, sehingga Tuhan nama Engkau dipermuliakan, nama Engkau terdengar di seluruh pelosok penjuru bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya kami juga berdoa untuk setiap bangsa-bangsa yang ada di sekitar Indonesia. Biarlah Tuhan doa yang dinaikkan dari bangsa ini boleh membawa impartasi bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain juga boleh merasakan kedahsyatan Tuhan. Ada lawatan Tuhan terjadi bagi negara-negara di sekitar Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk di negara-negara yang lain Bapa, Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Hindarilah Tuhan kami dari peperangan-peperangan antar bangsa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Israel, biarlah kedamaian Tuhan juga terjadi di sana. Biarlah Tuhan Kau berikan pertobatan juga bagi Israel, sehingga Tuhan lewat bangsa Israel banyak orang melihat bahwa Yesus Kristus Sang Mesias adalah Tuhan yang membawa keselamatan bagi seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya berikan waktu bagi Bapak, Ibu, Saudara saat ini yang memiliki pergumulan pribadi lepas pribadi. Naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa jika engkau mengandalkan Tuhan, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau dengar Bapak seruan daripada jemaat-Mu saat ini. Kami percaya keluarga lepas keluarga memiliki pergumulan demi pergumulan. Tapi kami percaya ada terobosan Tuhan terjadi. Sehingga jemaat-Mu boleh mengalami Tuhan peningkatan ekonomi, peningkatan kesehatan, peningkatan damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang bergumul untuk anak-anak mereka, untuk yang bersekolah Tuhan berkati, yang mencari pekerjaan Tuhan berikan lapangan pekerjaan, yang mencari pasangan hidup Tuhan berikan pasangan hidup yang dari Engkau. Tuhan yang merindukan rumah di tahun ini juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan memberikannya dengan penuh keajaiban. Kami juga berdoa ya Bapa,
Untuk yang sedang merintis usaha juga Tuhan berkati. Yang berdagang Tuhan berkati, yang berbisnis Tuhan berkati. Sehingga jemaatmu di tempat ini tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang terlantar dan meminta-minta. Tidak Tuhan. Tapi jemaatmu di tempat ini sungguh-sungguh mengalami ada perbaikan Tuhan di segala ekonomi kami. Karena kami tahu Engkaulah sumber berkat kami. Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa doa-doa kami sudah dimateraikan oleh darah Yesus. Dan masing-masing kami pribadi akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saya undang kita bangkit berdiri, katakan dengan segenap hati dan jiwaku kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Melihat kami belum berubah, masih seperti saat kami datang minta pertolongan, saat kami bertobat dan dibaptis. Sampai saat ini kehidupan kami masih belum berubah juga. Kami kepadamu belum meningkat. Kami hanya mengenal Engkau sebagai Sang Juru Selamat. Tapi tahu apa yang Kau inginkan. Siapa hari ini Kau lihat kami semua yang ada di sini semua, yang merindukan Engkau. Hati yang mungkin masih kadang-kadang ada kekosongan, ada kekecewaan, yang masih dalam pergulatan hidup. Masing-masing kami punya masalah Tuhan. Seringkali kami bilang, kami percaya kepadamu bahwa Engkau akan menolong kami. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang kepercayaan kami hilang tak kala kami melihat kehidupan yang datang dalam kehidupan kami. Masalah demi masalah yang datang tidak datang padamu. Sebaliknya kami, orang-orang lain, bahkan kepinjol,
datang kepada orang-orang yang dengan mudah menipu kami. Karena mereka melihat hati kami yang kosong, Tuhan. Di lagu tadi, bila kami boleh menjadikan Engkau sebagai permata hidup kami. Dan Engkau menjadikan hidup kami yang saat ini belum indah di hadapan-Mu menjadi indah. Bahkan lebih indah dan sangat indah, Tuhan. Kami rindu, Tuhan. Untuk tiap hari, tiap saat kami boleh datang kepadamu, mencurahkan isi hati kami. Apa yang ada dalam pikiran kami, bahkan segala penderitaan kami, Tuhan. Membuangnya. Kami ingin membawa salib kami kepadamu, sehingga beban kami boleh Kau ringankan, dan kami boleh hidup dalam sukacita. Tuhan, persiapkanlah kami hari ini, Tuhan. Semua yang datang di tempat ini, karena semua yang datang adalah Engkau sudah pilih untuk datang, bukan sekadar untuk datang, Tuhan. Berilah kami semua, Tuhan, buang semua keraguan-keraguan kami, dan ajar kami, Tuhan, untuk selalu minta satu hal dalam kehidupan kami. Roh, buka hati kami, boleh mengetahui isi hati-Mu. Terima kasih, Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang hari ini siap untuk menerima firman Tuhan dan siap untuk memahami dan melaksanakannya, siap untuk menjadi anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita semua berkata amin. Silakan dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang tidak mengenal ayat Yohanes 3 ayat 16, yang tahu? Katakan Yohanes 3 ayat 16. Salah satu. Tangan untuk Tuhan. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu percaya akan ayat ini? Bukan hanya hidup yang kekal, tapi juga hidup yang berkelimpahan. Percaya ayat ini? Tapi berapa dari Bapak Ibu Saudara yang hidupnya masih khawatir, yang masih mungkin hari ini, saat ini di gereja lepas semua beban pikiran. Banyak di antara kita yang mulut kita berkata, ada waktunya, tapi kok enggak datang-datang ya. Berkata percaya tapi secara tidak sadar. Akan ya kan, dikatakan bahkan pada waktu Yesus mengusir orang yang kerasukan setan, ya, dikatakan pun mendengar perkataan Yesus. Akan Tuhan Yesus. Kalau percaya pasti mendapat hidup. Hanya di mana? Ya. Salah satu kesalahannya adalah tingkat iman percaya kita. Aku tahu Allah itu pencipta. Aku tidak percaya perkataannya. Yang percaya kalau kita berdoa pasti
dikabulkan. Ada yang bahkan berdoa, Tuhan aku tidak akan lagi meminta apa-apa karena dapat jauh kita kepercaya kepada Tuhan kita. Akan belajar dari Yunus, ya. Dari Yunus mengenai percaya kepada Tuhan, ya, supaya hidup kita nanti bisa menjadi tambah indah dan lebih indah. Bisa baca semua sendiri. Saya akan mengupas semua ini kebanyakan dari pasal 1 sampai terakhir, tapi tidak semua yang, karena kalau tidak waktunya enggak cukup, tapi secara intisari kita akan belajar perlahan-lahan, ya. Nah, kita ambil dari ayat ini, yaitu Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Kalau berpikir hidup kekal itu tak kala nanti kita mati, tak kala Tuhan datang kita akan dibangkitkan. Itu benar percaya pada Tuhan. Lihat, ya. Jadi saat kita percaya, saat itu dikatakan saat kita mengenal Tuhan, ya, dan anaknya Yesus Kristus, saat itu masih jatuh bangun, pertanyakan. Mencari tahu siapakah si Yunus. Kok tahu tuh cuma ada ayat 1, pasal 1 sampai 5 mengenai Yunus. Ayat yang menceritakan siapa Yunus. Raja 14 ayat 25. Ia, Raja Amasiah, mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Arabia sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diutus antara hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Ini satu-satunya hidup di zaman Raja Amasiah, ya, dan dia pernah memberikan berita firman Tuhan kepada raja tersebut. Itu saja. Belakangnya dia orang Lewi, orang Yuda. Kebaikan bukan karena Yunus, dan kita akan terkejut, siapakah Yunus? Tahu di Yunus itu datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Katalah firmanku, suruhlah mereka bertobat. Berikutnya, Yunus 1 ayat 3. Perintah Tuhan, padahal dulu dia pernah disuruh ke
manusia. Rupanya hubungannya dekat dengan Tuhan ya. Dan Yunus ini mungkin orangnya sangat anggap Tuhan itu sebagai temannya. Ya, mengapa demikian? Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Zaman dulu, kalau saudara ingat waktu Filistin berperang dengan Israel, dengan Daud, mereka menyerang tentara Daud ada di gunung, padahal jumlahnya lebih banyak, kalah. Oh, Allah Israel itu Allahku. Dahulu bahkan Nabi Yunus menganggap Allah ya Tuhan tidak bisa menemukan aku. Lari jauh dari hadapan Tuhan. Jadi kalau dari Yopa tuh dia naik, kalau saya tadi lihat dari Yopa naik kapal tuh dia tujuannya ke Silisia. Jadi Yuda, Tuhan tidak akan melihat percaya kepada Tuhan, cuma anggapannya salah. Dia percaya pada Tuhan, dia percaya dia Allah yang maha perkasa, tapi dia percayanya Tuhan itu adanya ada di Yerusalem. Saat itu kepercayaan Yunus. Jadi, nah, yang saya heran, saya pertanyakan, Tuhan, satu, berani lari ya dari Tuhan. Sama Tuhan kan, ini orangnya kayak bapak sama anak yang nakal. Begitu kalau dikasih yang enak-enak senang, begitu dikasih kalau nggak mau pak, lari dia sembunyi. Sama Tuhan tuh begitu dekat. Takut dihukum ya dia ya kan? Satu, kok berani Yunus disuruh malah lari. Membuat dia tidak bisa lari, bisa kan? Mendadak dia bisa seperti Raja Ahab, mendadak tangannya tidak bisa bergerak, ya. Tanya Yunus sudah naik kapal, mendadak kapalnya mendapat awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu
lain yang saat gelombang datang dia tidur di kapal? Kala Petrus dan anak buahnya kena gelombang, malah Yesus malah tidur di buritan. Takut, kenapa kamu tidur? Yang lain panik. Iman. Malahnya kepada tuannya belum begitu. Ya. Setelah itu terbanglah ke aku ke laut, maka badai akan reda. Orang temu jangan orang sinting ya, orang orang ini kok bisa menyebabkan Tuhan mengirimkan badai begitu gede. Mereka bertanya, siapakah? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit. Saya Philip, saya orang Ambon, saya tinggal di Ganggeng ya kan, saya punya anak 3, biasanya kan gitu. Siapa yang ditanya, hei siapakah engkau? Aku orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Ada yang begitu? Kesalahan Yunus, dia lari. Sebenarnya Tuhan sudah menceramakan. Bahkan, maaf ya, kalau sudah merasa orang tidak mengerti kalau Yunus nabi kan, cuma ditanya. Aku takut pada Tuhan yang punya langit. Baru berikutnya, setelah mereka menganggap ini tadi omong kosong ya, dibuang semua peralatan supaya kapalnya itu tidak berat, supaya dia bisa yang dianggap tidak diperlukan menjadi penyebabnya. Lalu mereka memutuskan, oke, lebih baik. 1:14 berikutnya. Lalu berseluruh mereka kepada Tuhan. Ini orang yang bermacam bangsa yang punya dewa-dewa lain-lain. Sekarang berseru kepada Tuhannya Yunus. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Mengapa aku demikian? Itu Yunus dibuang ke laut. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhannya Yunus. Lalu mempersembahkan korban 9 bagi Tuhan Yahweh. Karena Yunus lari. Karena dia percaya bahwa Tuhannya hal bermacam-macam. Apalagi saudara adalah bahwa Tuhan itu mengakalah mata, telinga, hati. Ikan paus, ini benar-benar ya. Itu yang di lingkaran itu orang. Jadi National Geographic ada orang yang berusaha membuktikan apakah benar sih cerita khayalan seperti Pinocchio. Mereka mencari di daerah sekitar perairan di Tarsis itu. Mereka menemukan ikan hiu ini. Saudara lihat orangnya cuma kecil, mulutnya begitu besar. Ini membuktikan bahwa cerita Yunus bisa terjadi. Semua yang ada dalam firman Tuhan, kalau saudara ragu-ragu bahwa ikan paus pun makan. Jadi Yunus kan berpikir, kalau aku lari dari Israel, aku sudah enggak ketemu Tuhan. Tapi saat dia ya kan,
Bahkan nanti ada dibelit sama rumput-rumput laut. Dan tahu-tahu, dia tahu nggak kalau dia ada di dalam perut ikan? Di gelap, ya kan? Di mana saya ini? Mungkin di ujung bumi. Yunus 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya itu. Dari negeri mana udah ketemu Tuhan di semak belukar. Sekarang dari cerita Yunus, bahkan di dalam laut yang paling dalam. Karena ikan paus itu kan kalau tidak bisa hidup di air yang cuma 200-300 meter, harus ratusan meter. Kalau enggak dia akan mentok ke sana sini, ya kan? Di dasar bumi. Nah, beri ceritanya gambarnya itu ya. Tanya. Ini doanya tadi. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Engkau mendengarkan. Tentu mempunyai hubungan yang khusus. Kata, aku berdoa dari tengah orang-orang mati, dan aku berseru kepadaku. Enggak apapun, saat saudara, apapun yang saudara doakan, apapun yang serang dia ngaku, tapi ngaku pun dia masih menyalahkan Tuhan. Berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Dua hal yang sendiri yang lari kan, dia cuma pergi ke Niniwe, dia lari sekarang, Tuhan Engkau sudah ngusir aku. Lihat ya, mengendaki aku padahal kita yang enggak mau di situ. Ya. Mari kita berubah hari ini, jangan lebay lagi, ya kan? Karena dia berkata, dan ingat ini, satu keistimewaan Yunus rindukan. Kalau kita mungkin seperti Yunus lagi dibuang mungkin ke, bayangkan apa? Oh, aku kalau pulang ke Jakarta, apalagi di Bali, wah alangkah nikmatnya. Akhirnya ini tidak makan, kalau bisa makan nasi padang, pikirkan kan? Tapi lihat Yunus, dalam kesesakannya dia berkata, bait-mu yang kudus. Begitu harus memilih dalam kesesakannya. Yaku, tapi makanya ini luar biasa Yunus. Itu ganti nama kita masing-masing. Prima Tuhan. Dia sudah kepepet, ya kan? Tapi dia belum menyerah. Kita lihat Yunus 2 ayat 5, ya kan? Segala air telah mengepung nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut laut masih mengatakan itu, air itu sudah mengancam. Akan turun di dasar pegunungan, aku tenggelam ke dasar bumi. Bagaimana dia bisa tahu pintunya terpalang? Pasti dia begitu masuk, dia berusaha lari kan, lari ke sana mentok, mau kelari nggak bisa. Itu hamba Tuhan yang saya irikan, bukan saya gelinding, ikutlah. Kalau Tuhan mengendaki kita pergi ke sana, ke Niniwe, pergi ke Niniwe. Kamu hari ini tinggal di Ganggem, berdoa, tinggal di Ganggem. Katakan, kalau kita melawan seperti Yunus, disuruh kerja, gak perlu dimakan ikan sampai 3 hari 3 malam tidak makan. Mungkin seperti saya lanjutin, sampai kamu mentok, sampai kamu tidak lagi minta pinjol, minta saudara menipu ke sana. Itu. Kalau saudara berkan, aku utang itu, orang itu kok tidak dikasih. Saudara menganggap hanya dengan memberi utangan saudara. Yunus 2 ayat 7. Jiwaku letih lesu, di bahasa Inggrisnya fainted. Fainted itu sudah hampirlah doaku kepadamu ke dalam. Seperti Yunus, tidak perlu digenjleng, diajar sampai setengah mati ya. Kapok Lombok ya kan. Kapok Tuhan, besok lihat Lombok makan lagi. Perut sakit, kapok Tuhan, besok lihat makan lagi. Begitu saudara. Nah, saudara betul-betul berdoa kepada, amin saudara. Yunus 2 ayat 8 berikutnya. Nah, baru sekarang ini Yunus ngaku. Tadi dia bilang kan, sudah terusir aku dari hadapan. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka, anakku belum pulang. Ya, mana kok kamu saudara? Berikutnya, bahasa Italinya dilepehkan, ya kan? Yang berkata, Yunus 2 ayat 9. Aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasakan akan kubayar. Rahmatan Allah dari Tuhan.
Jadi dia sadar Tuhan berada di mana-mana. Sekarang dia berkata, percuma aku lari, ajar kita supaya kita begitu sudah sadar Tuhan hanya bangunlah Yunus, sekarang kamu sudah selamat, sudah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Dia sekarang mau pergi lagi atau mau sekarang aku buang ke gunung? Itu sebenarnya juga belum, niatnya juga belum benar 100%, tapi paling enggak sekarang dia sudah nurut, ya kan? Buat ditarik, ya seperti kambing walaupun kalau 10 saja, bertanya, kalau 5 Abraham beri 10, dia ngitung, aku tentunya enggak mau ikut, berbalik arah, wah rugi aku meninggalkan kota itu. Sudah kita, Tuhan menghukum kita, sudah berniat. Lalu ada alasan kalau Tuhan berbuat. Sorry tadi, kembali dulu tadi. Yunus 3 ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu. Jadi Yunus itu lah, karena kalau kamu tidak, akhirnya apa? Begitu raja mendengar, dia menyuruh seluruh penduduk puasa ayam, itik, anjing tidak. Telah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak. Yang katanya setia, menjamin-jamin bahkan disalib untuk 4 ayat 2. Setelah ia kepada Tuhan, katanya. Jadi ceritanya setelah Yunus memberitakan itu, ya kan, kalau kamu tidak bertobat dalam 40 hari, engkau akan dihancurkan. Yang diharapkan, dia mengharapkan orang itu selamat, enggak. Aku sudah memberitakan firman Tuhan, kalau kamu enggak dengar ya sudah, ya salahmu, memang kamu jahat sekali kok. Ya kan, kamu jahat ya harus dihukum. Dia menunggu ada pohon yang kecil kan, sengaja duduk panas dalam 1 hari membuat pohon itu rindang. Wah, senang. Dimakan ulat kering, dia jadi marah-marah sama Tuhan, marah-marah. Kok dibuat Yunus 4 ayat 2, dia berdoa kepada Tuhan katanya. Setelah melihat pohonnya itu mati, dia berdoa, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan, ya kan? Ini setelah melihat 40 hari, kok tidak, dan bukanlah telah kukatakan itu. Yunus tidak mau ke Niniwe itu, dia waktu kau suruh kan aku sudah berkata, ya kan? Maka itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Kalau dia ke Niniwe kemungkinan besar masih berpikiran gitu. Kita itu memang sampah kayak gitu. Ya, apa judul firman-Nya? Harian yang disewa oleh Tuhan. Kamu mau bekerja? Oke, bekerja saya kasih 1 dirham ya. Oke. Dia jalan jam 11, kamu mau bekerja? Dia enggak ngomong dikasih berapa. Kita bersyukur. Kamu tuh kan enggak adil, aku bekerja seluruh harian, dia tidak jam 5 cuma bekerja 10 menit. Kok mengkhianati engkau, ya kan? Malah dia, aku yang diberkati ya, haleluya Tuhan, tapi orang lain jangan diberkati. Ya. Kalau kita masih seperti itu, marilah. Tuhan berkata, Yesus berkata, Yunus, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Lihat tadi pohon yang mendadak mati, dia, Tuhan kok kamu makan pohon itu, dia pohon yang baik. Yunus 4 ayat 11, masakah kalau kamu kasihan sama pohon hari ini tumbuh, maka aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya. Tuhan kepada kita, saudara kan buat apa, ya kan? Saudara berubah, tidak seperti bersuka-cita. 1 orang kurang, dia akan bersedih. Marilah kita mempunyai hati tanya, mengapa kita gagal? So, ya bukan hanya saudara, saya juga kadang-kadang tekan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Dengan memberi sedikit kolektor, gagal paham, dan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini saudara bersukacita, saya harus saat itu kita. Tuhan berkata, tunggulah aku di Yerusalem. Tidak mencuri.
Bagaimana supaya tidak? Nah, lihatlah ini di ayat Yesaya 61 ayat 1. Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara dan merawan orang yang remuk hati, untuk pesan kepada tawanan dan kepada orang yang terkurung. Jadi di dalam perut ikan Yunus bisa merasakan. Yeremia tinggal 2-3 ayat lagi, jangan khawatir. Yeremia 36 ayat 3. Tanjung Priok ke Ganggang dulu, Tanjung Priok. Mau saudara? Amin. Bila kaum Yahuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, masing-masing akan bertobat dari tim. Cepat-cepat datang enggak? Percepatan sudah diberitakan. Ya. Yesaya 65 ayat 8. Firman Tuhan, ada tandan buah anggur, masih terdapat air. Satu orang pun masih bisa bertobat. Di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni kalau kita hamba-hamba Tuhan. Mas, yang terakhir berikutnya. Ini Paulus ya, setelah lagi. Ialah mengenal dia kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana akan persekutuan di dalam penderitaannya. Dengan harta, kekuasaan apapun. Kita mungkin pulang, masuk ke kamar, berdoa penuh hati, Tuhan. Hari ini kami bersyukur padamu, kami mengatakan kami mengenal Engkau. Tapi sebetulnya dari Alkitab, sekedar dari gembala kami, sekedar dari hamba-hamba Tuhan yang menceritakan siapa Engkau. Tapi sebetulnya kami tidak tahu. Kami Engkau Tuhan, bahwa Engkau turun bukan hanya membuat kami selamat, tapi Engkau juga menghendaki kami menjadi sempurna seperti Engkau Yesus, sehingga kami juga boleh berkorban. Dan itu akan dirasakan sebab ajar kami untuk memahami Engkau. Kudus-Mu pada kami Tuhan, karena kami sadar, kami tahu usaha kami yang seberapa besar pun akan sia-sia. Allah kami terbentur tembok sampai tidak ada jalan keluar, kami akan sia-sia. Bila roti Daud dan seperti Yesus boleh berkata, yang mungkin belum menerima roh-Mu, hari ini, saat ini kami membuka budi pikiran kami. Kami mengolah segala dosa kesalahan kami ke tubir-tubir jurang laut yang dalam. Gantikanlah tempayan kami. Hidup kami berubah dari hidup yang tidak pernah menasih Tuhan. Kami minta kepadamu, karena Engkau berkata kalau kami minta, Engkau akan memberi. Ambil Roh Kudus-Mu dalam hati kami, sehingga gereja ini, sehingga nama-Mu Tuhan boleh dipermuliakan, dan lebih banyak orang dan banyak orang lagi datang memuliakan Engkau. Dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Mari saudara yang sudah diselamatkan dan mau dipakai untuk Tuhan, mau menerima roh Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada semua orang, supaya tidak ada satu yang ketinggalan. Amin. Hambanya, saat ini kita akan persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, buat berkat melalui firman-Mu Tuhan. Saat ini kami Tuhan ingin mempersembahkan kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami lewat apa yang kami dapatkan Tuhan. Sebelumnya suci kuduskan dengan kuasa dari Yesus, biarlah persembahan ini Tuhan untuk berguna, untuk memperluas kerajaan surga Tuhan, dan untuk operasional gereja ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Haleluya, amin. Kau telah ubahkan ratapan ini menjadi tarian, ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapan ini menjadi tarian, ku kan bersuka nyanyikan hidup
Semua diberkati. Lambaikan tangan Bapak Saudara kepada Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman yang luar dari awal hingga menuju kesempurnaan. Dari rencana Tuhan yang hampir gagal, lalu Yunus mau dan selesai. Itu yang meriah buat Tuhan. Dan ini saudara dapat apa saja. Saya mencatat bahwa sebenarnya kisah Yunus ini adalah kisah kita juga. Kan? Iya ya. Makanya dia lari ke Tarsis. Dan Yunus ini adalah sama dengan kita, sakit hati. Yunus orang yang sedang marah sama orang Niniwi, Raja Niniwi itu sedang dia marah. Lalu tiba-tiba Tuhan suruh tolong, suruh tobat, hanya dia lari ke Tarsis. Kenapa Raja Niniwi itu jahat? Karena kerjaannya Raja Niniwi itu menjajah orang Israel. Membuat anak-anaknya jadi budak begitu. Lalu disuruh tolong. Ini makanya dia lari. Aku bilang, aku tidak mau Tuhan. Aku tinggalkan negeriku. Tapi aku terpaksa, sebenarnya aku tidak mau. Karena aku tahu Tuhan pasti tolong. Gitu loh. Waktu dia bilang, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang. Dia sebenarnya lagi berdoa, biar aja mampus begitu. 40 hari kalian akan mampus. Kan begitu dia bilang. Lalu raja itu mendengarnya. Lalu setelah raja yang tidak tahu bedakan tangan kiri tangan kanan, lalu suruh apa? Puasa. Semua taruna-taruna di kerajaanku tidak makan, tidak mie. Nah kita puasa atau tidak, berdoa atau tidak, ini kembali kepada kita. Enggak ada yang shortcut. Yang suruh puasa. Segala makhluk di keranaku, domba, tadi Pak Pri bilang domba apa? Sapi, ternak. Ya kalau kita nggak mau puasa, saya dulu nggak mau puasa disuruh Ibu Deborah. Tapi setelah saya baca ini domba, sapi, ternak, tidak makan, tidak minum. Jadi ini firman ini luar biasa. Saya tangkap. Saudara siapa yang mau janji melakukannya? Di sini yang lagi happy. Nah itu tadi gelinding wae. Itu dengar dari Pak Pri. Lah kami gelinding wae. Artinya adalah rencana Tuhan yang indah atas anak-anak kita, punya rencana atas kita semua. Tapi bukan oleh kita sendiri karena kita tidak menyembah. Kenapa lagi? Ayat 16. Kita di Getsemane, di hutan belantara. Lalu masuk ke lembah ikan mati. Mati, Yunus itu mati 3 hari di dalam. Siapa yang percaya Yunus hidup di dalam perut ikan tanpa cahaya, tanpa makan? Mati Tuhan, aku dari lembah kekelaman. Ke depan aku maju mentok, ke belakang mentok. Aku dari dunia orang mati berseru. Kita diminta Tuhan seperti itu, berseru, asa. Dan itu saya. Saudara mau mengatakan itu saya? Iya. Hanya kita dengan Yunus mau walaupun terpaksa. Aja. Pogo jalan aja. Saya baru dari Bali. Melayani orang mau menikah. Harus saya disuruh diminta menikahkan mereka. Melayani keluarga itu bertahun-tahun. Dan mereka merasa hati. Saya seperti Yunus gelinding wae jalan ke Bali. Hotel satu yang lebih murah, pindah ke hotel satu yang lebih murah. Bayaran. Terus sampai Jakarta, ibu harus ke Pontianak, gelinding wae gitu loh. Itu hebat Tuhan itu. Gelinding aja sampai. Dan saya pikir, ini ditugaskan lagi sama Tuhan ke Bali, ke Jambi dan hari Rabu.
saya itu. Terus Agustus ke Batam, Bangka Belitung. Yunus suruh pergi. Kalau saudara disuruh pergi gitu loh. Dimulai tadi Pak Pri bilang, dimulai dari keluarganya. Tadi Sodom Gomora itu. Siapa orang kiri kanan tetangganya? Penuhi kursi ini, tadi saya ngobrol sama Pak daripada WBI ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk Tuhan. Jangan tepuk tangan. Kita akan penuhi tempat ini. Tadi Pak Pri itu gimana mau dikembangkan? Tangkap tadi Yunus mau. Waktu raja itu berdoa, berapa hari lagi akan dimusnahkan kota itu. Karena doa mereka, karena Yunus, Tuhan menyesal. Lalu Tuhan Allah menyesal akan rancangannya menunggang balikan Niniwe. Saya kemarin menghadiri pranikah anaknya adik saya. Saya jadi teringat seperti Yunus ini. Sekitar berapa tahun yang lalu anak ini tidak lulus Sepenmaru. Karena anak ini adalah juara di SMA 13 di sini. Dia mau ke kedokteran UI tapi nggak masuk. Udah coba lihat Instagramnya si Ruth. Orang masuk UI kan atau apa kan? Hore gitu dong. Ini diem. Itu 2 hari itu Instagramnya diem, mandek. Berarti dia tidak mah. Ya saya seperti Yunus pergi ke situ. Jangan takut. Kamu pasti bisa. Papanya bilang, biar aja dia nanti ke dinas perikanan. Cantik begini suruh nangkap ikan di tengah laut. Saya bilang, sekarang ikan ditangkap pakai apa? Pakai satelit. Di mana ada ikan itu bisa dilihat dari satelit. Jangan cantik begini kau suruh ke laut. Coba nih saya bilang. Coba nih, ini IPB buka. Ambil aja kedokteran. Saya bilang, gak mau lagi kedokteran, stres katanya. Udah ambil di Lampung atau di mana, masih ada nih. Enggak, dia gak mau lagi sekolah. Papanya sudah marah sama dia gara-gara dia bagus tapi gak masuk. Saya bukalah IPB. Ambillah jurusan sipil dan teknik lingkungan. Sekaligus 2 itu. Yunus Junior, ya saya harus seperti Yunus. Bangsa Niniwe diberkati. Nah anak ini diberkati. Kemarin dia menikah, pranikah. Dia S2 dari ini, dia menikah dengan kerja di Bank Mandiri. Mereka berdua kerja di Bank Mandiri. Itu kenapa saya selalu bilang sekolah. Tapi kita harus datangin rumah-rumah, datangin pintu-pintu. Kan yang saya tangkap dari Pak Yunus ini. Dari Pak Pri yang sudah menyampaikan kepada kita. Mau bangkit. Ini kepada Bapak Ibu Saudara. Sudah banyak di antara kita yang sekarang sekolah lulus dan maju bangkit. Yang meriah buat Tuhan. Tapi jangan berhenti di sini. Jiwa-jiwa. Yang disampaikan Pak Pirongko tadi adalah kita penuhi tempat ini dengan Tanjung Priok buat Tuhan. Nah, berencana mau buat Mentawai bermasmur, Ambon bermasmur, Batak bermasmur untuk mengundang orang yang belum pernah datang di sini. Kita berdoa itu. Dari tengah minggu saya jalan ke rumah. Datang gereja, saya datangin. Aja ke gereja lain tidak apa-apa. Yang penting gereja. Tapi kenapa malas? Karena kita tidak lagi datang menjemput, mengingatkan. Mau mencangkau jiwa-jiwa untuk memenuhi kursi-kursi. Amin. Ya. Apalagi yang tadi pesan daripada sedang menurut SCBD kita berdoa supaya datang jiwa-jiwa. Saya bilang anak-anak kita mereka lebih punya pikiran yang maju daripada saya sebagai orang tua. Jangan muni tolong, Tuhan campur tangan. Saudara mau berdoa untuk SCBD? Biayanya itu besar, saudara. Lihat semangatnya mereka bikin volunteer.
Orang banyak datang. Udah itu mereka 2 puasa di puncak sebelum dibuka. Apa saudara 2 puasa? Mereka konseling pelepasan di rumah, ditolong oleh Gereja Pusat CBM Tanjung Priok. Bagian saya. Tanya apa bagian saya? Doakan. Tanya jam berapa? Jam 9 terus jam 11 sampai jam 1, 3 kali ibadah. Punya janji juga di hati saya yang tidak saya sebutkan kepada saudara. By day saya harus kumpul suatu buat persembahan saya di sana. Itu pribadi dengan Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan. Saya suruh anak saya, kamu juga harus memberi kontribusi. Itu sudah kita lakukan, kita berdoa. Kalau suruh tutup gak apa-apa. Tapi kita harus mengambil bagian. Itu loh. Mau fight. Yang paling indah dari Yunus adalah bersyukur. Sadar Yunus 2, lalu Yunus 8 dan 9 Yunus. Bersyukur ibadah di tempat ini. Saudara masih bersyukur dengan pertemuan kita yang hampir 15 tahun lebih. Ada kami mengeluh kepada Bapak Ibu Saudara melayani di gereja lain. Jalan luar biasa Tuhan ini. Angin ke Jambi, ke Bengkulu itu gak ngebayangin bagaimana itu. Tapi hari-hari saya siapkan Tuhan. Dari 6 bulan saya persiapkan. Tuhan, siapa saya ini? Karena seperti Yunus ini, mau ya? Teman sepelayanan, saya berjalan ke beberapa rumah tangga. Persoalannya sama, persoalan suami istri. Yang mulai memudar, anak-anak. Jawabannya, saya mau memulai Tuhan. Bangsanya dijajah terus, budak terus. Hati musuh-musuhmu, coba. Akhirnya bangsa Niniwe, kata Pak Pri tadi apa? Ada Allah yang patut kita sembah selain daripada Allah yang disembah oleh Yunus. Mereka sadar bahwa Allah yang mereka sembah adalah berhala-berhala. Mereka mengatakan raja memerintahkan agar menyembah Allah seperti yang disembah oleh Yunus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau. Ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Lambaikan kepada Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dialah yang kita sembah, yang kita dengar, yang kita ikuti hari demi hari. Dialah yang menyelamatkan kita seperti bangsa Niniwe, seperti Yunus, seperti bangsa-bangsa yang sudah mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Syukur mengangkat tangan untuk segala kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk segala nafas yang boleh kami isap. Kami bersyukur untuk semua kehidupan kami dalam kelebihan maupun kekurangan. Yang aku tahu Tuhan hari ini bahwa kami seperti Yunus. Di dalam lembah, di dalam belukar, di dalam ketidaksadaran. Bahkan kami lari daripada Tuhan. Tapi hari ini kami mau menyambut firman-Mu kembali kepadamu. Amin.
Apakah Bapak Ibu Saudara kembali kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa daripada umat-Mu yang datang pada hari ini maupun yang ada di rumah ataupun yang mendengarkannya melalui streamline ataupun melalui YouTube. Kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan pencerahan kepada Yunus, Engkau juga memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan Yunus yang sudah porak-poranda, keadaan sakit hatinya yang sungguh-sungguh sakit hati, terluka karena dijajah oleh orang-orang yang menjajah mereka. Tapi Tuhan justru berbalik ingin menyelamatkan musuh-musuh kami. Kami pun demikian Tuhan. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni istri, suami kami, mengampuni anak-anak kami. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari Bapak Ibu Saudara mau mengampuni orang bersalah kepada kamu. Kepada kita sebutkan namanya, mari katakan, aku mengampuni, sebutkan namanya orang yang sedang ada di dalam hatimu. Aku memberkati, tumpangkan tanganmu kepada dia. Aku memberkati anak-anakku, aku memberkati tetangga-tetangga rumahku, aku memberkati adik-adikku, aku memberkati saudara-saudaraku. Aku memberkati orang yang memberkati, aku memberkati musuh-musuhku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Aku juga mohon ampun seperti Yunus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara mohon ampun kepada Tuhan. Aku seperti di lembah kematian. Aku di tengah-tengah keterpurukan ekonomi. Aku seperti ada di hutan belantara. Aku ada di tepi jurang maut. Tapi hari ini aku mau minta tolong. Hanya pertolongan dari Tuhan Allah semesta alam. Lalu tiba-tiba Tuhan menolong Yunus dan memerintahkan ikan itu 2 kali berfirman kepada ikan itu untuk memutahkan Yunus ke darat di dalam nama Tuhan. Berarti engkau juga sekaligus memberikan dia hidup setelah mati 3 hari. Terima kasih Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mohon ampun Tuhan, aku meminta tolong daripada Engkau. Katakan, biarlah apa yang mereka katakan, Engkau mendengar, Engkau menyelamatkan mereka. Tuhan terima kasih. Daripada gereja di ECBD Tuhan, itu adalah gerejamu, itu adalah milikmu. Kami tidak sedang membangun menara. Kau mau bangkit di Gangga, kami mau bangkit di Pondok Indah. Di mana yang Tuhan mau suruh? Siapakah kami Tuhan? Kami tidak punya apapun. Oleh karena itu kami mengangkat tangan, mari angkat tangan kita. Kami mengangkat tangan kepada untuk semua jiwa-jiwa di Priok. Rumah yang masih belum merasakan hadiratmu, belum dijangkau oleh firman-Mu. Oleh karena itu kami mau melangkahkan kaki ke tanah. Terima kasih Engkau Tuhan, tolong juga hamba-hamba-Mu yang bergumul dalam memenuhi rumah tangga. Maklus yang dimana Engkau mengetahui rencana-Mu ada rancangan indah. Biarlah kami semua kembali kepada rancangan-Mu. Rancangan damai sejahtera, rancangan kemenangan dan keagungan. Itulah yang Kau rancangkan buat bangsa Niniwe dan mereka diselamatkan. Bangsa yang tidak membedakan tangan kiri, yang tidak bisa tapi rambutnya sehelai jatuh pun Tuhan hitung. Oleh karena itu demikian juga jemaat-Mu di Ganggeng Raya. Kami sudah datang menyembah-Mu, kami sudah berseru-seru kepada-Mu, kami sudah mendengarkan firman. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu. Lihatlah tangan-tangan yang terarah terangkat kepada-Mu. Lihatlah hati yang teduh yang datang kepadamu memohon. Lihatlah kepala kami yang tertunduk memohon, berharap banyak daripada Engkau. Pertolongan daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih anugerah di dalam Allah Roh Kudus menyertai Engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan melepaskan Engkau, Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan memberkati sesi rumahmu. Tuhan memberikan Engkau rancangan yang mula-mula kembali dipulihkan dalam rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati orang memberkati Engkau. Diberkati kota di mana Engkau tinggal, diberkati negara di mana Engkau tinggal. Diberkati seluruh rumah tanggamu, adonanmu, bakul-bakulmu dipenuhi. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya atas seluruh adonan, atas seluruh rumah tanggamu, seluruh kehidupan. Tuhan membawa Engkau ke jalan yang baik. Tuhan meluruskan jalanmu, bahkan Tuhan menyelamatkan Engkau dan memberikan Engkau damai sejahtera. Bahkan juga memberikan Engkau apa yang sudah Engkau impikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat anugerah daripada Bapa di surga yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, diberikannya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat itu sudah menjadi bagian kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya katakan amin, amin, amin.
silakan duduk Bapak Saudara, akan berdoa untuk doa makan. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Roh-Mu yang kudus, atas berkat rohani yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Supriyonggo. Tuhan, berkati hamba-Mu, keluarga, pekerjaan, bisnis Tuhan, biarlah Tuhan buat berhasil Tuhan. Biar juga Tuhan Kau pakai secara dahsyat dan luar biasa. Saat ini juga Tuhan gereja menyiapkan makanan yang begitu memberkati kami Tuhan. Sebelumnya suci kuduskan dengan kuasa dari Yesus, bebaskan dari setiap zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kami, dari setiap roh pelaris apapun Tuhan. Biarlah kami boleh layak memakannya dan kami boleh nikmati Tuhan, boleh menjadi kesehatan, kekuatan, menjadi energi dalam tubuh kami. Berkati juga ibu-ibu yang sudah Tuhan melayani untuk memasak, berkati rumah tangga mereka Tuhan, akan berkati apapun yang mereka rindukan dan gumulkan Tuhan, berkati Bapa. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat minggu, Tuhan Yesus memberkati.